Puji Bapa Yahweh. Di dalam 2 Samuel pasal 6 ini, nanti saudara baca semua ya. 2 Samuel pasal 6, karena kalau kita baca memakan waktu. Jadi nanti saudara baca, saya akan mengutip beberapa ayat untuk kita bisa sama-sama mempelajarinya, mengertinya dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Ya, di dalam 2 Samuel pasal 6 ini kita melihat setelah Daud menjadi raja, dia mempunyai satu kerinduan supaya tabut yang ada di daerah yang ada di rumahnya Abinadab, ya, itu bisa dipindahkan ke Yerusalem tempat Daud berada. Ya, itu kerinduan hati. Ya. Jadi kerinduan hati supaya tabut itu juga menandakan kehadiran Tuhan, ya. Karena kita tahu di dalam tabut itu berisi 2 loh batu perjanjian, juga berisi mana, ya, berisi juga tokat Harun. Jadi dalam kitab Ibrani kita lihat ya. Ibrani pasal ke-9 ya, kita lihat di dalam firman Tuhan Ibrani pasal 9 ayat 4. Yang berisi pedupaan dari emas dan tabut perjanjian, yang semua sisinya disalut dengan emas, yang di dalamnya terdapat buli-buli dari emas yang berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas, serta loh-loh perjanjian. Jadi ini isi tabut ya. Isi tabut. Jadi ada 3 barang. Tadinya cuma loh-loh perjanjian, tapi kemudian atas perintah Tuhan juga diisi dengan mana, juga diisi dengan tongkatnya Harun. Ya, itu perintah Tuhan. Nah, di sini kita melihat keinginan yang benar. Ya, kerinduan hati Daud kan membawa tabut ini dekat dengan dia ke ke Yerusalem, dekat dengan istana. Satu keinginan yang benar. Tetapi caranya salah. Nanti saudara baca ya dalam 2 Samuel 6 ini. Cara yang benar atau keinginan yang benar, tetapi dipraktekkan dengan cara yang salah, akibatnya apa? Kebinasaan. Bisa ditangkap maksudnya? Ya, kalau saudara baca kan jelas. Daud rindu supaya tabut dibawa. Ya, kalau saudara baca nanti ini ada yang bersama dengan 1 Tawarik 13. Dia panggil orang-orang Lewi, dia panggil semua tua-tua, semua dia panggil. Sepakat bawa dari rumah Abinadab ke istananya Daud. Tetapi sayangnya itu kan imam-imam, orang Lewi itu imam-imam. Kalau saudara di sini nggak disebut ya. Tapi kalau saudara baca dalam Tawarik 13, 1 Tawarik 13, di situ ada orang Lewi semuanya komplit. Orang Lewi harus tahu apa yang harus mereka lakukan dengan tabut. Ya. Orang Lewi harus tahu bahwa si Usa sama si Ahio ini kan orang Lewi. Dia tidak boleh menjamah tabut itu. Tetapi kita lihat ya, dengan cara yang tidak benar penghukuman terjadi, bahkan di sini kebinasaan. Ini juga sebenarnya penguatan dengan apa yang tadi difirmankan. Perintah Tuhan, jangan mengambil emas perak karena semua itu dikhususkan untuk Yahweh.
Tadi kan saudara ingat ya? Ya, jadi kalau ada pemberitaan firman itu diperhatikan. Saya sebagai pelayan Tuhan ya perhatikan apa intinya, kita lihat ya di dalam Yosua pasal keberapa. Pasal ke-6 kita lihat. Ayat ke-19. Pasal ke-6 ayat 19. Segala perak, emas serta bejana-bejana dari tembaga dan besi, semuanya kudus bagi Yahweh. Semuanya itu harus masuk ke mana? Perbendaharaan Yahweh, rumah perbendaharaan. Tapi karena melihat, kalau kita lihat di dalam Yosua pasal 7 ayat ke-21. Ya, Yosua 7 ayat 21. Ketika aku melihat, nah ini sama seperti Hawa. Ketika aku melihat di antara barang-barang jarang itu ada jubah yang indah buatan Sinear, 200 sikal emas, sebatang kapak emas seberat 50 sikal. Aku menginginkannya. Ini yang bahaya. Sama seperti Hawa. Ketika dia melihat, timbul keinginan. Ya. Kemudian dipraktekkan. Berakibat dosa. Akibat dosa adalah ya maut. Tuhan tidak main-main dengan ibadah ya. Tidak main-main dengan ibadah. Dia serius. Ya. Nah, kita sudah seringkali dengarkan ada anak-anak Tuhan yang nggak mau ibadah sungguh-sungguh. Tadi kebetulan sempat ngobrol-ngobrol di bawah ya. Di tempat-tempat lain, gembala-gembalanya yang beberapa orang, nggak semua ya. Kalau kamu nggak ibadah di tempat saya, kata mereka, kalau kamu mati, saya nggak akan urus. Betul nggak? Saya pikir-pikir ya benar juga. Betul nggak? Nah itu harus menjadi sesuatu yang juga harus kita pikirkan. Walaupun kadang-kadang kita juga nggak tega ya. Tapi ya kita juga harus berpikir, mungkin dia nggak ibadah di sini. Bisa aja kan dia ibadah tempat lain. Bisa aja kan. Terus kalau sesuatu terjadi dia minta tolong di sini, bisa aja. Kalau kita mempunyai karakter nggak bisa, kamu kan sana, ya sanalah yang urus. Artinya kita melihat di sini, kita juga sangat hati-hati ya. Kalau orang beribadah, ya beribadah sungguh-sungguh. Kalau kau senang, kau lupa ibadah. Kau kesusahan, kau cari Tuhan. Kau cari pelayan Tuhan. Kalau pelayan Tuhan nolak, kau marah-marah, pelayan apa itu? Padahal salah sendiri kan. Nah di sini kita melihat niatan baik Daud. Tetapi tidak dilakukan dengan benar. Tabut itu berdasarkan kitab Keluaran tidak boleh diangkut dengan pedati. Tak boleh. Dia harus dipikul. Harus dipikul oleh orang Lewi. Karena ketidaktaatan, apa akibatnya? Binasa. Ya, binasa. Jangan kita menghakimi. Karena kalau kita baca di kitab 1 Tawar 13 itu orang Lewi ada. Imam-imam ada. Mereka yang bertanggung jawab. Tetapi karena itu sudah sekian lama tidak diindahkan. Kan selama pemerintahan si Saul nggak pernah itu diutak-utik. Sekian puluh tahun ya lupa loh orang, ya wajar. Nah disitu kita jangan menghakimi, ya langsung lihat dulu apa kenapa. Ya selama pemerintahan si siapa? Si Saul itu tidak pernah diutik-utik. Jadi kita harus melihat di sini bahwa ini ada faktor-faktor penyebabnya. Sehingga kita juga harus melihatnya dengan kacamata rohani yang benar. Jadi waktu saya baca-baca ini,
Saya mengingat satu peristiwa ya beberapa peristiwa. Artinya kita bisa melihat ini dari sisi baiknya dan juga sisi tidak baiknya. Ya. Saya teringat seorang pelayan Tuhan ya. Pelayan Tuhan ini boleh dikatakan sebagai secara nggak sah lah, bukan nggak sah, memang tidak dihukum, dia wakil gembala. Tapi dari tempat itu, tempat dulu kami beribadah ya. Pak Jimmy Wenas pasti kenal orangnya, Mama Moses, saya nggak tahu Pak Moses, saya mungkin kenal orangnya. Orangnya sudah nggak ada, setahu saya udah meninggal. Pelayan Tuhan ini rajin dia datangi jemaat. Ada ibadah dia selalu datang, baik dengan gembala atau tidak gembala. Dia seringkali diminta untuk melayani pemberitaan firman dan sebagainya. Saya nggak usah sebut namanya, tapi Pak Jimmy Wenas sama Mama Moses pasti tahu orangnya. Karena dia beberapa kali juga mengunjungi Mama Moses ya waktu masih usaha di Senen. Saya ragu-ragu Pak Moses udah ada masih ada belum? Ya, yang penting dia suka datang. Ya. Kalau dia datang ya dari cerita yang saya dengar ya paling sedikit adalah uang transport, uang makan ya. Ya wajar ya, namanya pelayan Tuhan lah. Bukan cari berkat tapi kerinduan hatinya untuk menyampaikan firman, untuk berdiskusi kan. Nah, satu hal yang kenapa saya ingat dia ketika saya baca ini ada hal yang baik yang bisa kita contoh. Dia kan sering melayani kesana kemari. Oh, orangnya rajin memang. Dia punya istri sama 2 anak. Istrinya sudah meninggal duluan. 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Ya. Nah, dia apa yang saya katakan baik ya. Seringkali di dalam selesai ibadah ada jemaat, ya namanya ibadah umum ya. Ibadah umum itu ya bisa dari gereja yang sama di tempat kami beribadah. Dulu saya masih jemaat, dia sudah ya saya katakan sebagai wakil gembala lah, walaupun tidak disebut dia wakil gembala. Ya, tapi dia dipercaya sama gembala. Ya. Seringkali orang datang sama dia. Ada yang jemaat dari gereja, ada jemaat luar. Datang bawa amplop. Setelah saya ibadah kan ya wajar aja lah. Pak, saya mau memberikan perpuluhan. Saya mau memberikan perpuluhan. Apa yang baik? Apa yang dikatakan pelayan Tuhan ini? Bapak, Ibu, maaf. Saya bukan gembala, saya bukan bendahara di gereja. Bapak Ibu harus kembalikan milik Tuhan ke rumah Tuhan, bukan ke saya. Saya nggak berhak, saya orang Lewi. Tetapi ada tertulis, ada bendahara. Bendahara yang harus mengumpulkan semua milik. Sama seperti perintah Tuhan dalam Yosua tadi. Milik Tuhan harus masuk ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi dia ngomong, kalau ibu mau saya bawa perpuluhan ini, udah diamplopkan, tulis nama, nanti saya tinggal masukkan. Tapi saya tidak akan menerima perpuluhan. Itu bukan hak saya. Nah, saya melihat di sini kerinduan hati jemaat, ibu atau kadang-kadang ibu, kadang-kadang bapak kan dia bawa kan. Niatnya kan benar. Niatnya benar. Tetapi kita melihat di sini tergantung pelayannya. Pelayannya tahu itu bukan hak dia. Itu harus masuk perbendaharaan. Niatan yang baik ditanggapi dengan cara yang baik akan menjadi baik. Kalau dia jahat, oh diambil aja, masukin. Kan gak ada yang tahu. Dan untuk menutupi ya bisa aja.
Dari perpuluhannya dia serahkan perpuluhan. Bisa ditangkap maksud saya? Dia dapat perpuluhan nih, 1 juta. Wah, terima kasih ya, masuk. Dia bayar perpuluhan dari 1 juta 100.000 kan. Perhatikan baik-baik. Orang itu yang niatnya baik, karena dia tidak memasukkannya ke rumah Tuhan, maka apa yang dikatakan kita Maleakhi terkutuk. Karena dia belum dalam pandangan Tuhan, dia belum mengembalikan milik Tuhan. Bisa ditangkap? Dia belum mengembalikan milik Tuhan, maka dia terkutuk. Dan si pelayan Tuhan yang seharusnya mengajarkan yang benar, dia lebih lagi. Di sinilah kita lihat, engkau tahu yang benar engkau tidak lakukan. Kalau orang itu mati, darahnya tertanggung kepadamu. Nah, di sini saya melihat contoh yang baik dari pelayan ini ya. Dia tahu menempatkan dirinya, siapa dia. Dia tidak punya hak, karena dia tahu bahwa semua milik Tuhan, perpuluhan, itu harus masuk kas gereja. Walaupun ada beberapa, kan dulu kita banyak persekutuan kan. Ada yang guru-guru persekutuan, yang pimpinan persekutuan mengatakan begini, perpuluhanmu harus dibagi 2. 1 untuk persekutuan, 1 untuk gereja. Enggak bisa. Persekutuan itu bukan rumah doa ya, bukan gereja. Kalau mau beri, beri, tapi bukan perpuluhan. Bisa ditangkap? Nah, inilah yang terjadi, banyak kesalahan. Orang menerimanya, ya kalau saya nggak salah istri saya pernah juga dikasih tahu sama pimpinan grup itu kan. Perpuluhan harus bagi 2. Oh nggak bisa. Nggak benar itu pengajaran yang nggak benar, itu menyesatkan ya. Karena firman Tuhan jelas katakan, kembalikan ke perbendahara. Kita lihat dalam kitab Nehemia ya. Nehemia ini jarang dibaca ya. Kitab Nehemia pasal ke terakhir ya. Pasal 13 ayat 13. Dan aku menetapkan para bendahara atas perbendaharaan itu, yaitu Imam Selemia, Zadok ahli kitab, dan dari orang-orang Lewi, Pedaya dan Hanan, anak Zawur, anak Matanya. Sebab mereka dapat dipercaya, dan tugas mereka adalah membagi-bagikan perbendaharaan itu kepada saudara-saudara mereka. Jadi perpuluhan itu harus dikumpul. Ya, kita lihat di dalam ayat 10. Aku mendapati juga bahwa bagian orang-orang Lewi tidak pernah diberikan kepada mereka, sehingga orang-orang Lewi dan para pemuji yang mengerjakan pekerjaan itu masing-masing berpaling ke ladangnya. Maka aku menentang para penguasa, berkata, mengapa bait Elohim diabaikan begitu saja? Lalu aku mengumpulkan orang-orang Lewi dan para pemuji untuk menempatkan mereka sesuai tempatnya masing-masing. Kemudian seluruh orang Yehuda membawa persepuluhan dari gandum, anggur, minyak ke dalam perbendaharaan. Jadi semua persepuluhan harus masuk ke bendaharaan. Nah, dari perbendaharaan baru dibagi. Ada orang yang bilang, saya orang Lewi. Memang kau orang Lewi, tapi engkau tidak berhak mengambil perpuluhan. Karena di gereja kan banyak orang Lewi. Dan kita mengimani kita ini akan jadi imam. Bisa ditangkap, sesuai dengan janji Yesua kita akan menjadi imam dan raja. Nah, kalau orang bilang saya Lewi, semua bilang saya Lewi, apakah artinya terus nggak boleh bawa persepuluhan? Nah, itu bahaya. Jangan kita disesatkan dengan pengajaran-pengajaran seperti itu, ya. Nah, di sini saya melihat seperti yang saya katakan tadi, contoh yang baik dari pelayan Tuhan ini. Terus saya katakan kan ada contoh yang tidak baik. Nah, contoh yang tidak baik ini jangan sekali-kali kita contohi.
Dan saya harapkan ini tidak akan terjadi dalam jemaat kita. Nah, contoh yang tidak baik, saya mengenal sangat dekat seorang gembala. Ya kadang-kadang kan ngobrol lah. Ya. Terus keluarlah kata-kata. Melihat tingkah laku seorang pengerja. Pengerja ini seringkali melayani baik sebagai pemberita firman maupun sebagai singer atau song leader. Nah, dia dengar, gembala ini dengar dari orang-orang yang dia percaya bahwa orang ini, pengerja ini, ada orang yang mau menyerahkan perpuluhan, itu diambil. Bisa ditangkap. Kalau tadi kan orang menyerahkan, tapi dia nggak mau terima. Kali ini diambil. Ya memang orang yang menyerahkan ini masih kerabatnya. Kerabat lah. Ya, entah berapa puluh juta masuk. Ya karena melihat duit banyak, ya lupa firman Tuhan. Bisa ditangkap? Ya. Tetapi si gembala ini juga, karena dia lihat kan, dia kan kenal jemaatnya. Termasuk orang ini, dia lihat. Orang ini kok suka bagi-bagi duit. Biasanya tidak seperti itu. Kayak Robin Hood. Habis ngerampok dari sini, dia bagi-bagi. Nah itu kan jadi pertanyaan dia, kenapa nih orang kok tiba-tiba jadi dermawan? Nah itulah kemurahan Tuhan, ada yang ngomong. Yang ngomong ya kerabat dekatnya juga. Kerabat dekat dari pelayan Tuhan itu. Pak, dia ngambil perpuluhan. Loh kok bisa ya? Kok bisa? Ya saudaranya yang kirim perpuluhan, ya sekarang kan mudah kan pakai transferring. Oh puji Tuhan dapat duit perpuluhan. Masuklah ke kantong, blak. Yang penting saya persembahkan perpuluhan juga dari perpuluhan. Hati-hati. 1/10 kau kembalikan ke Tuhan. Padahal itu bukan milikmu. 9/10 kau pakai untuk dirimu sendiri. Padahal itu milik Tuhan yang seharusnya bendahara yang bagi-bagi. Kan bendahara yang tahu. Bendahara dalam hal ini, kalau di sini ya seperti saya gembalanya. Kan saya tahu. Jemaat ada yang butuh, kita harus ingat-ingatlah. Ya. Kita harus bisa bagi. Dan di sini katakanlah gedung ini kita gembala itu kita ambil perumpamaan di sini. Gedung ini listriknya 5.500 watt ya. 5.500 watt. Yang saudara punya di rumah paling 2.000, 1.300. Bayar listriknya mahal. Kita punya kas gereja kadang-kadang nggak cukup. Nah itu harus diambil dari mana? Ya, dari mana? Kalau kita punya orang seperti pengerja itu, apa dia tahu kebutuhan gereja? Dia nggak tahu. Apakah kita punya tisu segala macam peralatan itu gratis? Lampu rusak itu gratis. Kan itu gembala yang ngeluarin. Dari mana duitnya? Dari situlah duitnya. Walaupun kita punya kas gereja, Mama Moses kan yang ngitung duit, tahu berapa duitnya. Nah di sini kita melihat, ya, roh serakah bisa masuk ke gereja. Ya. Nah, apa yang diceritakan gembala ini saya juga kaget juga. Alangkah serakahnya pelayan ini. Ya walaupun dia terima dari saudaranya sendiri ya. Dia harus mengerti bahwa engkau orang Lewi, ya kita lihat di dalam Maleakhi pasal kedua ya.
Maleakhi pasal 2 ayat 6 dan 7. Maleakhi pasal 2 ayat 6 7. Torah kebenaran ada di dalam mulutnya dan kecurangan tidak ditemukan pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan keadilan dia berjalan bersamaku dan dia membuat banyak orang berbalik dari kejahatan. Terus, sebab bibir seorang imam akan memelihara pengetahuan dan orang-orang akan mencari Torah dari mulutnya karena dia adalah utusan Yahweh. Saudara bisa bayangkan pelayan yang serakah ini, dia harus tahu firman. Bahwa perpuluhan itu bukan milik pribadi. Gembala yang terima, gembala ini tahu kemana ini duitnya. Termasuk kan untuk pengerja-pengerja. Pengerja-pengerja ini kan harus dapat. Ya memang karena kondisi keuangan tidak semua pekerja dapat. Saya mengucap syukur ya, anak saya bisa main musik. Dia tuh nggak dibayar, sepeser pun nggak ada. Anak-anak yang mengoperasi itu nggak ada yang dibayar, kecuali yang dibayar ini. Yang berdiri di sini, baik sebagai song leader maupun sebagai pemberita firman. Yang nyanyi nggak dapat. Karena memang kondisi keuangannya belum mencukupi. Bisa ditangkap. Nah saya sebagai bendahara, sebagai gembala kan saya harus lihat. Jangan saya habiskan, tahu-tahu beli lampu nggak ada duit. Terus si gembala ini cerita. Waktu dia panggil orang ini, dia ngaku, benar Pak, saya ambil. Kenapa kamu ambil? Itu bukan hakmu, saya kan orang Lewi. Orang Lewi bukan kamu sendiri. Orang Lewi kan banyak pekerja di tempat kita. Tapi saya kembalikan perpuluhan. Yang 9/10 kau kemanain? Pantas saya lihat kamu bagi-bagi duit. Bisa ditangkap maksud saya? Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi dalam jemaat ini. Saya menghimbau saudara, bisa aja kan saudara-saudara melayani. Apa yang dialami oleh contoh yang baik tadi itu bisa terjadi. Karena dilihatnya engkau orang yang suka ibadah. Bisa aja dia datang kan, Pak ini persepuluhan saya. Atau Bu ini persepuluhan. Jangan pernah terima itu. Kalau kau terima contoh yang baik, tulis nama, saya masukkan nanti dalam kotak perbendaharaan. Bisa ditangkap ya? Nah di sini kita melihat niatan yang baik, kalau tidak diteruskan dengan cara yang baik, kita harus ingat ya. Kan kita sudah baca, engkau tidak mengembalikan, terkutuklah engkau. Engkau mengambil 9/10, tetapi yang memberikan itu di dalam pandangan Tuhan, dia enggak beri. Bisa ditangkap enggak? Pokoknya si A dia kasihkan, oh ini karena saudara saya dikasih. Si pelayan Tuhan dia masukin kantong. Orang ini dalam pandangan Tuhan dia tidak memberikan ke gereja. Firman Tuhan katakan terkutuklah engkau. Engkau yang merampas milik Tuhan lebih terkutuk lagi. Bisa ditangkap maksudnya? Jangan sampai kita melakukan sama seperti yang akan lakukan. Satu keluarga dibinasakan. Tuhan itu memang kasih. Tapi dalam praktek iman, pelanggar, habis. Habis. Saya sebagai pelayan Tuhan kan hanya bisa mengingatkan. Saya seperti yang pernah saya ceritakan, saya juga kalau orang yang tidak pernah saya layani atau tidak pernah mendengar khotbah saya akan tanya, saya nggak bisa terima perpuluhan. Karena saya nggak pernah pasti makan dia, bisa tanggap saudara. Tapi kalau saudara pun melayani orang, kalau engkau bukan gembala, engkau bukan bendahara, jangan kau terima. Engkau boleh terima tapi bilang sama orang yang kasih namamu nanti saya masukkan gereja. Kalau dia dari gereja yang sama. Tetapi kalau dia bukan dari gereja yang sama, masukkan ke gerejamu. Bisa ditangkap? Karena ini pengalaman ya. Ada 2 gembala yang saya kenal. Saudara pernah melihatnya karena dia pernah datang kemari. Tapi saya nggak perlu sebut namanya. Yang satu udah meninggal. Anaknya gembala. Satu.
Ada beberapa anaknya kerja. Dia bilang sama anak-anaknya. Yang anak yang kerja jauh dari anak yang menggembalakan. Kotanya beda. Jauh. Satu di Jawa Tengah, satu di Jakarta. Dia perintahkan kepada kamu yang kerja, perpuluhanmu kirim ke saudaramu. Saya kaget juga nih orang kok kayak gitu. Dia gembala ya. Gak benar ini. Cuma karena urusan gereja ya saya biarin aja. Bisa tahu karena itu bukan urusan kita. Dia ngomong ya saya gak bisa utak-utik lah itu aturan dia. Apa akibatnya? Gerejanya hancur. Tutup. Terus anak-anak yang lain apa? Berhenti kerja, ada yang masuk penjara. Bisa ditangkap? Tuhan itu tegas dalam hal ibadah. Nah ada lagi gembala yang lain. Ya, ini sebagai contoh, saya tidak nakut-nakutin, tapi ini contoh supaya jangan sampai kita alami. Karena apa yang dikhususkan untuk Tuhan, kalau kau berani jama bahaya, sangat bahaya. Nah contoh satu lagi, pelayan Tuhan, gembala juga ini, yang kan saya bilang 2 gembala. Satu, saudara kenal juga orangnya, jadi dua-duanya sudah artinya dia pernah datang ke sini lah. Saya nggak perlu sebut namanya. Ya, dia tinggal di Jawa Tengah sana. Anaknya kerja di tempat lain. Artinya dia ibadah di gereja di tempat dia ada anaknya ini. Wah, dia kirim WA terus. Seolah kamu harus mengembalikan perpuluhanmu ke sini. Ya namanya anak ya mungkin takut ya. Akhirnya dikembaliin. Apa akibatnya? Gerejanya berantakan, anaknya juga karirnya hancur. Tuhan sangat tegas ya dalam hal milik dia. Nah, saya tidak tahu bagaimana kita semua. Kalau saya pendirian saya sudah kasih tahu. Tapi saudara ingat, jangan pernah mengambil perpuluhan karena itu milik Tuhan. Berani kau ambil, berarti engkau berani mengambil resiko. Kalau sampai kau lakukan, kau berteriak keluar air mata darah juga jangan harap Tuhan jawab doamu karena engkau sudah tahu kau langgar. Ya, kita harus hati-hati dengan kata-kata orang ya. Kita memang tubuh Tuhan. Tapi harus ingat benar-benar apa yang diajarkan Torah. Umat Israel mengembalikan milik Tuhan itu memang ke perbendaharaan, bukan ke pribadi ya. Bukan, tidak ada ayatnya ke pribadi. Ke rumah Tuhan, ke rumah perbendaharaan. Nanti bendahara yang ngatur. Dan bendahara yang lihat kan. Ini pelayan-pelayan Tuhan perlu juga kan. Ya seberapa yang ada ya kita beri. Ya, tapi kita juga harus lihat bahwa gereja juga butuh untuk perawatan. Ya. Ya mungkin saudara nggak lihat ya karena saya nginap di sini kan. Saudara kalau datang pagi itu halaman depan kan bersih. Saya yang nyapu itu. Saya yang pel. Nanti kalau saudara lihat di luar itu kotor. Itulah kondisi hari-harinya. Saya bersihin, saya yang ngepel, saya bersihin, WC-WC itu saya bersihin. Nah kalau kita berani ngambil uang milik Tuhan, apa kerjamu? Karena kadang-kadang orang, oh saya orang Lewi, saya bisa ambil. Engkau, dia gembala ini ngomong. Bapak itu datang seminggu sekali. Kalau ada pelayanan, bawa pelayanan. Kalau nggak ada pelayanan, nggak ngapa-ngapain kan. Bapak nggak tahu kalau saya datang ke gereja, saya betulin ini. Bapak tahu nggak? Bapak nggak kerja. Bapak tahu nggak? Katakanlah apa istilahnya UMR kan. UMR di daerah Jabotabek ini nggak sampai 5 juta per bulan. Per bulan ya UMR. Bapak dapat lebih dari 30 juta. Apa kerja Bapak? Oh kaget, pelayan ini kaget. Kita mikir yang benar ya.
engkau ngambil perpuluhan sekian puluh juta, kerjamu apa? Kaget dia. Ya nyesal lah. Terus ya bertobat, kalau masih ada uangnya kembaliin. Itu bukan milikmu. Ya puji Bapak Yahweh ya, itu tergantung orangnya masing-masing. Ya. Karena Tuhan itu tegas ya. Jangan sampai kita karena keserakahan. Ya. Ya seperti yang dikatakan tadi. Oh kita juga rumah Tuhan, rumah Tuhan. Loh semuanya rumah Tuhan. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan, kembalikan perpuluhan ke rumah Tuhan. Jadi istilahnya nggak perlu dikembaliin kan. Kalau kita anggap ini rumah Tuhan, buat apa saya kembali? Kembalinya ke diri saya. Karena saya rumah Tuhan. Jadi itu kata-kata yang sesat. Karena dia tidak mengerti firman Tuhan dengan benar. Jadi kita harus koreksi. Karena firman Tuhan jelas katakan orang Lewi itu makan dari persepuluhan. Karena mereka memang tidak punya tanah warisan. Nah di sini kita melihat contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang yang tidak baik, itu juga harus kita pikirkan. Saya mengatakan seperti ini karena waktu saya coba lihat firman ini, keinginan yang baik dari seseorang, tetapi kalau dalam prakteknya tidak benar, hukumannya mati. Keinginan baik seseorang untuk mengembalikan milik Tuhan, ya mungkin kan karena seperti contoh-contoh tadi kan dia mungkin sibuk, nggak bisa datang. Ya mungkin dia mau transfer nggak tahu caranya. Ya kau masukin di amplop, kasih sama orang ini tapi tulis namamu, dia yang akan mengembalikan. Bisa ditangkap maksud saya? Jangan sampai kita salah ya untuk mempraktekkan perpuluhan. Perpuluhan itu nggak bisa dibagi-bagi, nggak bisa. Kalau engkau mau memberkati pelayan Tuhan, jangan mengambil dari perpuluhan. Jangan, itu salah. Bisa ditangkap? Kita kan boleh memberkati, tapi jangan bilang oh saya berikan perpuluhan. Jangan kau ambil dari situ. Ya umatku dibinasakan karena apa? Kurang pengetahuan. Nah pelayan Tuhan ini apalagi dia seorang Lewi, dia harus tahu. Tetapi karena melihat seperti seakan, wih duitnya gede nih. Kalau saya kasih ya enak aja gembalanya. Padahal dia nggak lihat gembalanya itu ngurus apa. Dia ngomong sama pengerja ini. Bapak kerja cuma berapa jam sebulan sih? Seminggu paling pelayan sejam 2 jam. Kok berani-beraninya ngambil uang sekian puluh juta dari walaupun itu saudaramu. Seharusnya kepada saudaramu kau ngomong, saya nggak bisa ngambil. Walaupun uang itu sudah ditransfer ke rekeningmu, kau bilang, ini bukan hak saya akan retransfer lagi back ke kamu atau saya transfer ke bendahara. Bisa ditangkap maksudnya? Nah di sini kita melihat ya, keserakahan dapat membawa kepada kebinasaan. Ya, akar segala kejahatan kan cinta uang. Kita melihat di sini ada hal-hal yang kita harus pelajari. Ya dia lebih beri sampai jual tanah dia kasih. Tapi Ananias Safira perhatikan. Karena keserakahan dia simpan separuh. Apa akibatnya? Mati. Mati. Nggak ada main-main ya, mati. Nah di sini kita harus melihat ya, bagaimana Tuhan itu sangat tegas. Saya tidak saya nggak sungkan-sungkan ya untuk bicara masalah perpuluhan kalau memang diperlukan. Apa yang dikatakan oleh gembala ini sebagai contoh bagi kita. Sebagai contoh. Engkau tidak mengembalikan milik Tuhan, engkau terkutuk. Ya. Dan kalau kita berani terima perpuluhan, ya,
terus kita tidak memasukkannya ke rumah pembendaraan, engkau lebih terkutuk lagi. Ya, karena ada orang yang seperti itu, dia terima. Ya, karena saya kenal beberapa orang di Jawa sana. Saya memberi sumbangan ya, karena ada acara sumbang. Terus waktu kumpul dibacain kan, siapa yang nyumbang berapa. Kok saya bilang, loh kok kurang? Saya nggak nyumbang segitu, loh lebih. Oh Pak, katanya dipotong per puluhan. Enak aja. Enak aja, saya nyumbang sekian kok dipotong per puluhan. Apa hak dia? Nggak benar itu. Tapi itu terjadi, saya mengalami. Saya menyumbang berapa banyak gitu ke pelayan Tuhan ya, karena dia yang ngumpulin kan. Dia potong per puluhan, kan kurang ajar itu. Saya nggak ada ini urusan dengan dia, nggak ada urusan dengan dia. Tapi kok berani-beraninya motong? Keserakahan, apalagi karena duit. Nah itu bisa membuat orang jatuh. Nah, saya harapkan di dalam jemaat ini, kalau toh saudara pernah mengalami ya, kan kayak Bro Jimmy kan suka pelayanan. Bisa aja orang, Pak saya berikan perpuluhan, jangan pernah terima. Karena itu bukan hakmu. Orang itu mungkin bukan bergereja di sini, tempat lain. Harus dikembalikan ke sana. Kau berani terima, resikonya. Resikonya berat. Karena ketaatan kepada perintah Tuhan. Tuhan gak main-main. Ya, akan gak setia? Mati. Gak ada AB-abean, udah mati. Dirajam sekian puluh ribu orang mungkin. Ya kalau dirajam kan, kalau semua orang Israel rajam kan gak mungkin. Tempatnya tidak cukup kan. Tapi kalau 10.000 aja buang batu ke dia terus dibakar. Artinya apa? Tuhan tegas. Dia memang mengasihi tetapi dia juga keras. Kenapa? Ada tertulis kalau pelanggaran tidak cepat dihukum, orang akan semakin lebih jahat. Bisa ditangkap maksud saya? Jadi melanggar ya harus, ya yang menghukum ya Tuhan sendiri. Nah, di sini kita melihat ya dari apa yang Tuhan berikan di sini. Ya. Ini kan orang-orang Lewi ada di situ. Kalau saudara baca di dalam 1 Tawar 13, ada orang-orang Lewi itu harus tahu bagaimana bawa tabut. Dia mengundurkan diri. Tadi saya juga berpikir, karena orang duduk saya, karena firman mau gini. Ya, saya diam aja. Tetapi dia membuka dirinya sendiri. Apa yang dia buka? Dia katakan Yesus sama Yesua itu sama. Oh nggak bisa. Bertentangan sudah, artinya saya mengaminkan, mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa orang ini harus dipisahkan? Dia berdiri sini, dia mencemarkan jemaat. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia bilang Yesus sama Yesua sama. Dia bikin apa di Instagram atau di mana? Saya nggak punya Instagram, tapi dia buka di sini. Dia buka dirinya sendiri. Nah, tadi pas ngomong-ngomong di atas sama Bro Jimmy, itu kita lihat kalau saya mau bilang aliran, yang Yesus itu aliran Pontius Pilatus. Karena itu kan ajaran Pontius Pilatus. Yang satu ajaran aliran Gabriel yang dari sorga, yang Tuhan perintahkan. Nah, Tuhan tidak mau kita dicemarkan. Ya saya nggak tahu, mungkin dia dengar biar dia tahu bahwa itu bukan nama dari sorga. Tuhan setia kepada firman-Nya. Gak mungkin dia sudah ngomong sama Gabriel, terus kemudian sekitar 33 tahun kemudian si Pontius Pilatus menulis Yesus. Terus Tuhan bilang, oh karena pengikut ini lebih banyak kita robah. Gak bisa. Ya seperti yang contoh. Itu yang contoh yang seperti saya pernah berikan kan. Dia tetap Daniel, bukan Belsasar. Enggak, Tuhan setia kepada firman-Nya. Itu salah satu sebab. Ya, mungkin kan selama ini karena firman-Nya gini-gini. Bukan.
dia membuka dirinya sendiri. Siapa dia? Bisa ditangkap? Dia tulis ya di media massa. Jadi saya mengucap syukur bagi saya Tuhan buka dengan caranya dari sumber yang bisa dipercaya dari dirinya sendiri. Nah saya mengucap syukur ada hal-hal yang mungkin bagi orang tersembunyi. Tapi Tuhan kasih hikmat, oh ini ada sesuatu. Cara Tuhan untuk membuka rahasia dari sumber terpercaya. Itu kemurahan Tuhan buat saya. Kemurahan Tuhan buat saya. Ya kemarin anak saya datang. Dia cerita, oh mah si ini ternyata begini. Ya saya nggak perlu sebut namanya lah. Tapi sudah hancur. Saya nggak tahu tapi dibuka. Ada orang yang beritahu. Sumber yang dipercaya karena orang tersebut yang pernah berada di sini. Membuka dirinya sendiri, inilah dia. Nah saya mengucap syukur, jadi buat saya, lupakan aja orang-orang ini. Kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Supaya jangan kita tercemar. Jangan cara hidup yang Tuhan kehendaki. Kemudian kita tidak praktekkan dengan benar, ya dosa. Akibat dosa ya bina. Kita kan tidak mengharapkan seperti itu. Kita menginginkan segala sesuatu berjalan sesuai firman Tuhan. Ya mungkin kita sudah lakukan. Tapi kan saya senantiasa berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan tolong. Apakah ibadah yang kita lakukan ini sudah benar apa belum? Karena harus terus terang ya, kita akan mencontohi yang dulu-dulu. Caranya begini, caranya kita ikuti. Tapi kan pelan, tapi pasti Tuhan robah pelan-pelan. Tuhan robah pelan-pelan. Dan itu memang cara Tuhan untuk mendidik saudara dan saya, kita ikutin aja. Ikutin aja. Nah saudara mungkin tidak perhatikan, saya perhatikan mulai beberapa hari ini kan kita mulai coba menerapkan apa yang dikatakan firman. Ada 7 hari raya, coba lakukan. Nah sekarang kan kita diperhadapkan. Anak saya semua gak bisa hadir. Karena yang 2 bekerja satu di Jawa, satu di laut. Yang 1 bekerja sampai jam 8 malam, gak mungkin hadir kan. Nah, itu kan tantangan. Gak ada yang main musik. Gak ada yang mau ngoperasikan streaming. Tantangan. Makanya saya tawarkan. Kalau siap, datang hari Kamis. Jam 3. Dengan apa adanya. Ya mungkin nanti si saya bisa diajarin. Atau mungkin nanti cara merekam. Ya gak tahu anak-anak saya lah. Ya, asal mau ya. Saya juga gak tahu ya saya bisa apa enggak. Karena dia kan sekolah kan. Saya gak tahu. Tetapi dengan apa yang ada, kita sedang diajar. Kita lihat dengan kacamata Tuhan ya. Ketika kita sedang mau mengikuti apa yang diajarkan, sesuai firman Tuhan, 7 hari raya, hambatan kan coba melakukan terjadi gini. Saya juga pikir, kok nggak ada musik gimana ya? Kalau nggak ada rekaman gimana ya? Kalau nggak ada yang ini gimana ya? Nah, Maya sepakat aja kan. Oke, kalau itu seandainya tidak ada, siap ya siap. Saya sebagai pelayan Tuhan ya siap aja. Jangan mundur karena tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kalau belum apa-apa, udahlah. Ya artinya ya nggak jadi masalah buat saya. Nggak jadi masalah. Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan, mari kita bergandengan tangan berjalan sama-sama. Jangan niatan yang baik kemudian tidak diteruskan dengan cara yang baik. Ya, kalau boleh sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dengan persepuluhan. Karena itu bukan milik kita. Tuhan sudah berikan, ada banyak ayat ya. Kembalikan ke rumah Tuhan. Kalau ada orang yang berani memberikan mungkin via kita, katakan kepada dia, ini harus kau kembalikan ke rumah Tuhan. Ya.
Mungkin bisa aja kan sekarang zaman modern kan transfer kan. Bilang sama orang ini, uang ini akan saya transfer ke rumah perbendaharaan. Nah, dia bilang sama gembala ini, bilang sama, uangnya sudah saya pakai Pak. Yang ada kembalikan. Karena itu milik Tuhan. Habis itu kita berdoa supaya diampuni. Sekarang kau salah dalam bertindak. Kalau nggak diampuni ya gimana? Kan tadi dalam firman itu yang menghakimi. Kan firmannya jelas dari Kejadian sampai Wahyu, firmannya jelas. Ya, jadi kita harus ingat ya, saudara kalau ada khotbah diperhatikan apa sih? Ya, mungkin saudara lupa yang seperti yang saya katakan dalam Yohanes 12 tadi. Yesus bilang firman itulah yang akan menghakimi. Apa firmannya ya baca. Kita kan belajar untuk taat kepada firman. Kenapa? Karena firman itu yang menyelamatkan. Kalau kita nggak taat, ya udah habis. Ya, oh tapi saya masih muda. Siapa bilang kau masih muda bisa hidup besok? Belum tentu 5 menit yang akan datang kau masih hidup. Jadi jangan kadang-kadang oh saya masih muda lah nanti aja. Siapa yang bisa bilang kau 5 menit yang akan datang masih hidup? Tidak ada. Kan banyak kejadian orang sedang khotbah sekalipun tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Jadi jangan kita mau melebihi kuasa Tuhan. Oh saya masih muda. Nanti aja kalau saya sudah tua. Seperti yang pernah saya ceritakan teman saya kan waktu saya injili dia. Dia bilang nanti aja lah kalau udah lewat-lewat dikit. Akhirnya mati. Matinya dengan cara yang gak benar. Kedapatan di kamar dengan perempuan lain bukan istrinya. Nah itu kan kita melihat. Kelihatannya gagah, kelihatannya hebat. Tahu-tahu besok-besok dengar udah mati orangnya. Kalau udah mati udah terlambat. Kan tadi lagu-lagu kan terlambat sudah. Udah terlambat ya Pak ya langsung neraka. Kan hanya ada 2 pilihan, sorga apa neraka. Kalau dibilang terlambat, berarti kan nggak masuk. Kita tidak boleh memaksa. Tapi biar Roh Kudus yang jamah dia, supaya dia tahu. Banyak orang Nasrani tidak ngerti firman. Banyak. Iya. Karena itu jangan sampai kita lupa ya ayat firman Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Walaupun saya percaya Yesus. Pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Sekarang pertanyaan, Yesus itu nama dari mana? Betul nggak? Itu bukan nama dari sorga. Oh tapi kitab suci menyatakan begini. Kitab sucimu cek benar. Nah sekarang ini kan lebih gampang. Engkau ambil aja HP-mu, kau ketik Hebrew song atau lagu-lagu Ibrani. Kau dengar orang Ibrani itu pakai Yesus atau pakai Yeshua? Nah, kalau pakai Yeshua ngapain kau pakai Yesus? Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Karena itu tadi saya katakan. Orang yang pakai nama Yesus itu aliran Pontius Pilatus. Saya bilang begitu. Karena itu kan nama dari sana. Tetapi yang nama Yeshua itulah aliran Gabriel yang diutus Bapa Yahweh dari sorga. Pergi ke Yusuf, pergi ke Maria. Kasih tahu anakmu kasih nama Yeshua. Yotsin Wawain. Itu kan namanya. Nah, tergantung kita kan. Karena itu firman Tuhan kata umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Dengan teknologi yang ada kenapa kau nggak cek orang Ibrani itu manggilnya apa? Kalau manggilnya Yeshua, jangan kau panggil Yesus. Karena Yesus itu dalam bahasa Ibrani tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tetapi kalau Yeshua artinya Yahweh yang menyelamatkan. Ada artinya. Nah di sini kita harus melihat ya. Bukan saya menentang mau pakai nama Yesus ya terserah. Tapi saya katakan itu aliran Timotius, aliran Pontius Pilatus. Dan Bapak Yahweh setia kepada firman-Nya.
Kalau dia bilang kepada Gabriel, nah kasih tahu Maria dan Yusuf, kasih nama Yeshua. Gak mungkin dia rubah, gak mungkin. Karena kan tadi kita nyanyi juga, dia tidak berubah, firman-Nya tidak berubah kan. Jadi kita melihat di sini ya hati-hati dalam menjalani hidup ini. Jalani tetap di dalam firman. Dan percayalah bahwa Tuhan yang tahu isi hati kita. Kita mau hidup benar. Tapi harus dengan cara yang benar. Tidak dengan cara yang benar. Seperti apa yang tadi kita sempat baca dalam kitab Samuel. Hukumannya mati. Ya, bisa mati rohani, bisa mati jasmani. Ya kalau udah mati rohani ya jasmaninya mati. Ya. Nah saya tidak nakut-nakutin. Tapi ada tertulis. Kita semua sedang belajar. Jangan sampai kita tertipu dengan pengajaran-pengajaran seperti yang tadi sempat diucapkan. Oh sama aja, oh nggak bisa. Nggak bisa. Apa yang Tuhan nyatakan itulah yang harus kita lakukan. Hanya kadang-kadang karena terjemahan kan. Kita harus cari terjemahan yang benar. Ya, dengan alat-alat HP itu jangan komen game aja, carilah dari sumber Israel sana. Sehingga kita tahu memanggil nama yang benar dan hidup sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau buktinya orang Israel pakai Adonai, pakai Hashem. Lah, ingat ya. Ingat, kalau kadang-kadang kan lagu-lagu itu kan. Ingat ya, kalau tulisannya Yod He Waw He Yehweh, orang Yahudi tetap panggil Hashem atau Adonai. Tetap itu yang dipanggil. Kan harus jadi pertanyaan kenapa? Tulisannya Yehweh kok panggilnya Adonai. Nah itu ada hal-hal khusus bagi mereka. Dan saya mau katakan kepada kita semua dan seperti yang pernah saya katakan. Jangan samakan dirimu dengan orang Yahudi. Jangan. Orang Yahudi itu khusus. Khusus. Dan Tuhan punya perjanjian karena nenek moyang. Nah itu mari kita belajar ya. Supaya apa yang kita lakukan itu jangan menyeleweng dari firman. Ya. Puji Bapa Yahweh.